kelompok 4. Di sini kami akan membuat sebuah video tugas psikologi pendidikan. Adapun beberapa anggota dalam kelompok 4 tersebut dengan saya sendiri, Yunus Piring sebagai penjelasan materi, dan teman saya Jilman Purmadi, saya di sini sebagai kameramen. Saya Muhammad Dawa Wijaksana, saya sebagai murid. Saya Muhammad Ramadan sebagai penjelas materi. Saya Victor Ismas Perdamaian sebagai muridnya. Saya Muhammad Iskandar Kata sebagai guru. Saya Fasidoro Priyanto Srazulku sebagai murid. Baik, sekian dari perkenalan dari kami kelompok 4. Selamat menyaksikan video kami. Ya, kali ini kita akan membahas tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPP atau ADHD. Oke. ADHD (Attention Deficit Hypertension Disorder) adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan sulit dalam memutuskan perhatian, hipertesis, dan impulsivitas. CC dalam konteks pendidikan: sulit duduk diam di kelas, sering lupa membawa tugas atau alat sekolah, mudah terdistraksi oleh hal kecil, tidak sabar menunggu giliran. Contoh kasus: siswa kelas S3 sering berjalan di kelas saat pelajaran berlangsung. Dia juga sering lupa mengerjakan PR dan memotong pembicaraan guru tanpa izin, padahal ia cukup pintar di dalam ujian secara lisan. Oke, kali ini saya akan memberi satu contoh kasus untuk AD dan AHDD ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari tentang IPS, yaitu tentang benua Eropa. Eropa adalah suatu benua yang benua biru. Di dalam itu kok orang boleh dulu? Jelas dulu, saya lagi jelasin. Baik. Negaranya terdiri dari Jerman, Prancis, dan seperti Spanyol dan Portugal. Di dalam benua Argentina mana? Diam dulu, saya lagi jelasin. Dan itu Argentina, Amerika. Benua apa itu Amerika? Apa Argentina itu di mana? Itu benua Amerika. Jadi dulu saya lagi jelasin nih. Baik, saya lanjuti. Eropa ada benua biru yang mata-matanya ada biru. Ini masih negara pertama Spanyol. Spanyol ada negara sepak bola. Kalau menjajal ini, saya lagi jelasin. Bisa bangku, Pak. Oke, itu adalah salah satu contoh dari kasus gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPP atau ADD. Sekarang yang kedua, disleksia. Disleksia adalah gangguan pembelajaran spesifik yang berkaitan dengan kesulitan membaca. Meskipun tingkat kecerdasan normal dan kesempatan belajar cukup, sulit mengenali huruf dan bunyinya, membalikan huruf atau kata saat membaca. Contoh, B jadi C. Dan membaca lambat dan kurang akurat. Kesulitan memahami isi bacaan. Dampak dalam pendidikan: rendah kemampuan literasi, sering dianggap malas atau bodoh, padahal memiliki kecerdasan normal. Perlu metode membaca fonetik dan bimbingan khusus. Oke, ini adalah salah satu dari disleksia. Oke, ini adalah satu contoh video untuk disleksia. Hari ini kita mempelajari tentang membaca. Oke, saya akan tunjuk dari antara kalian. Dari tak dapat membaca buku ini. Ini sudah pertama. Kisah. Ada seekor kedelai tuh. Kalian dengerin, jangan tiduran. Ada seekor keledai tua yang secara tak sengaja terjatuh ke dalam sumur milik Apa dibaca? Sedangkan BJ kawannya. Mana ya? Bodoh amat lah. Oh, jangan berpelek dong, kenapa? Kali ini kita akan belajar tentang kelancaran membaca. Oke, saya akan tunjuk di antara kalian satu membaca. Yang pertama, dapat membaca. Baca buku ini. Kok saya, Pak? Apa baca dulu untuk belajar. Yang pertama, Al-Kisah. kalian jangan tidur, dengerin kawan yang baca. Ada seekor kedelai. Itu bacanya, keledai. Ada seekor keledai
tua yang Jangan gitu, kawannya Oh, iya. sebut aja. ya aku masih baru belajar lah. Oh, yalah. Yang secara tak sengaja terbawa serius lah Kita coba pelan, kita coba pelan. Oh, Pak, tidur, Pak. Pak, tidur. Jangan langsung Ini, tidur. Pak. Eh, oh tidur Pak, kalau mau. Jangan kayak gitu. Kamu baca, baca. jatuh ke dalam sumur milik seorang Victor, tidur Pak. petani. Pak, Victor tidur. Pak, awalnya petani mencoba mengeluarkan si keledai, namun karena Pak Victor, Pak, semua itu sama benaya Pak. upaya yang telah Udah. Selanjutnya baca kita. Kedua. Pak, Pak. Bisiknya dekat ya. ini masih mengambil skor Betul. dan menyetopkan lalu masukkannya ke sumur. Istri dan anak-anaknya ikut. Pak, sebentar nolong benaya Pak. Sekian untuk membacanya. Kalian memang bodoh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu dysgraphia. Sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dysgraphia. Dysgraphia adalah gangguan dalam kemampuan menulis yang mempengaruhi koordinasi motorik halus dan proses visual spasial seorang anak. Kondisi ini biasanya termasuk dalam kategori gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan anak atau orang dewasa untuk menulis dengan benar dan efisiensi. Nah, ada jenis-jenis dari dysgraphiasi. Yang pertama, dysgraphiasi motorik. Seperti kesulitan dalam keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. Yang kedua, dysgraphiasi spasial, seperti kesulitan dalam memahami ruang informasi visual dan mengubahnya menjadi tulisan. Yang ketiga, dysgraphiasi persepsi, seperti kesulitan dalam menafsirkan informasi visual dan mengubahnya menjadi tulisan. Dan yang terakhir yaitu dysgraphiasi bahasa, seperti kesulitan dalam memproses bahan untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisannya. Nah, ada pun bentuk-bentuk penyebab dari dysgraphisiasi. Yang pertama, faktor genetik dan keturunan. Yang kedua, perkembangan neurologis yang tidak biasa. Yang ketiga, masalah dalam perkembangan motorik halus. Yang keempat, gangguan dalam pemrosesan visual dan spasial. Dan yang terakhir, koordinasi mata tangan yang kurang baik. Baik, berikut adalah contoh dari anak yang terkena dysgraphiasi. Hari ini kita akan belajar tentang cara menulis dengan kelancaran. Baik, saya dikte kata-katanya. Persiapkan alat tulisan. Hidup memang tak selalu mudah. Pak, rusak Pak. Hidup memang tak selalu mudah. Setiap harinya sabar Pak. Hidup apa Pak? hidup memang tak selalu mudah. Setiap harinya selalu saja ada masalah yang datang. Ada masalah yang datang silih berganti. Kamu tengok kawan yang misalnya belum tulis, tengok kawan yang bisa. Iya Pak. Terkadang masalah kecil membuat kita menggigit. Namun cukup sering juga masalah besar membuat kita gusar. Namun cukup sering juga masalah besar membuat kita gusar. Ya, baik saya akan periksa
tulisan kalian. Ini kok tulisannya seperti ini. Ya, Kita pelukan dulu. Baik, saya akan kisah tulisan kalian untuk saya bacakan tadi. Baik, bagus. Undanganmu bagus. Bagaimana? Kamu kok seperti ini tulisan kamu? Saya belum bisa nulis. Makanya Masa belum bisa nulis? Udah sini saya bantu. ya saya lupa bumi nggak bisa. Mas Dani yang dari di kamar. Kasih nilainya sama siapa? Baik. Seperti itu lah tulisannya. Oke Pak, terima kasih. Kita hari ini tentang belajar kalimat aku kalimat ditambah kurang tentang matematika. Baik, di sini ada tiga perkalian. Saya akan tanya satu dua kali, dua dikali tiga berapa? Berapa? 7 Pak. Salah. 2 kali 3 itu 6. Karena kenapa 6? Karena 3-nya tuh ditambah 2 kali. Sama dengan 6. Victor, 5 kali 2 berapa? Tahu Pak, tahu kapan yang kalian Pak? Jawab dulu berhitung berapa 5 kali 2 dia udah nggak tahu. Jawab aja. 20 Pak. Salah, 10. Karena 5 tambah 5 sama dengan 10. Si pas berapa? 3 kali 3 berapa? Nampak? 6 salah 9 karena 3-nya tuh kalau 3 kali 2 3-nya tambah 2 kali. Kalau 3 kali 3 3-nya tambah 3 kali. 3 tambah 3 6. tambah 3 lagi 9. Jadi coba 9. Seperti itulah perkalian kali bataku. Pak izin Pak untuk tambah satu lagi Pak soal untuk saya. Oh, soal untuk kamu. 10 dikali 7. Berapa 10 kali 7? 13 Pak. Salah, itu sekali 13. 10 itu 70 karena 10 tambah 7 kali. Sama dengan 70. Nah, sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Oke Pak. Baik, seperti itulah pelajaran kalimat aku hari ini. Baik, sekian video penjelasan dari kami mata kuliah Psikologi Pendidikan dari kelompok 4. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan kami persilakan untuk mengkritik atau mengkomen video dari kami. Selamat siang. Dadah.